Halo, selamat pagi Program Indonesia. Hari ini saya akan menceritakan tentang apa sih bedanya MLM dengan money game. Oke, jadi kalau saya bicara tentang sejarah perkenalan saya pertama kali dengan industri MLM adalah sekitar tahun 2000. Ketika itu orang tua saya sudah mulai mengalami masalah finansial, kami sudah kontrak sekeluarga ya kan, dan saudara jauh saya waktu itu datang ke rumah main dan dia prospek MLM waktu itu ya kan, dan ini MLM bukan money game prospek. Dan ketika di prospek MLM, saya waktu masih SMA kelas 1, saya mendengarkan dengan sungguh-sungguh tentang apa sih MLM dan lain-lain ya kan, dan saya waktu itu mendapat kesan bahwa ini positif sekali. Ya, sangat menyenangkan di mana bisa memulai dengan modal yang sangat minimal ya kan, tapi juga bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, fantastis ya kan. Saya banyak banget nonton waktu itu dengar kisah-kisah yang spektakuler dari orang yang nggak ada bukan siapa-siapa sampai dia jalankan sekian tahun dengan konsisten dan lain-lain, akhirnya bisa mendapatkan sebuah mobil impian, rumah impian dan lain-lain. Waktu itu kesan pertama saya sama MLM bukannya yang saya mau jual kan waktu sama saya SMA 1 ya kan, belum apa-apa, tapi saya rasa ini bisnis yang bagus ya. Dan ternyata karena bisnis yang bagus tadi itu banyak banget oknum yang memanfaatkan nama MLM tadi. Artinya dia buatlah MLM yang gadungan, yang kacangan ya kan, yang nipu-nipu dan mengaku-ngaku itu MLM karena banyak banget testimoni yang luar biasa sekali, fantastis di industri MLM, sehingga mereka buatlah konsep yang serupa dengan MLM tapi bukan MLM, itu money game ya. Dan ini adalah pengalaman saya kurang lebih 20 tahun saya mengenal industri MLM. Sudah mulai dari kenal pertama kali sampai saya pelajari, sampai saya tekuni, dan sampai saya berhasil di bisnis ini. Ini adalah sedikit perbedaan antara MLM dengan money game. Oke, kalau kita bicara tentang perbedaan, ya kan, ini ada sebenarnya di Indonesia itu sudah ada wadahnya teman-teman, sudah ada wadahnya, yaitu APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, itu juga ada Instagramnya, bisa lihat di sana, ya kan, dan APLI itu salah satu wadah yang cukup konsisten memerangi money game di Indonesia. Jadi dia cukup sering banget bikin kayak seminar, bikin sering workshop, talk show dan lain-lain tentang apa sih sebenarnya bedanya MLM dengan money game. Ya, dan kalau dari Instagram resmi APLI ya kan, ini ada 8 pertanyaan ya, 8 pertanyaan yang kalau misalnya jawabannya tidak, jadi 8 ini ditanyakan dan jawabannya adalah tidak, maka kemungkinan besar perusahaan itu adalah money game. Maka teman-teman kalau yang hari ini sedang di industri MLM jaringan ya kan, teman-teman coba jawab 8 pertanyaan yang APLI buat ini ya kan, dan cek di perusahaan teman-teman masing-masing itu apakah ini MLM atau sebenarnya money game. Oke, pertanyaan pertama adalah apakah legalitas perusahaannya valid? Cek SIOPL dan izin edar produk, BPOM, Depkes dan lain-lain ya. Kalau perlu mungkin harus ada halal MUI-nya ya. Kalau perusahaannya itu nggak ada izinnya, nggak ada SIUPL, izinnya harus SIUPL karena SIUPL adalah surat izin usaha penjualan langsung. Kalau misalnya suatu perusahaan tidak ada SIUPL, maka kemungkinan besar itu bodong teman-teman ya. Kedua, apakah ada produknya? Produk fisik yang dijual ya kan, karena banyak money game itu dia tidak jualan produk, dia jualan sistem, dia jualan aplikasi, mungkin dia jualan pokoknya yang bukan produk ya kan, bukan produk ya. Nomor 3, apakah penekanan pada penjualan produk bukan pada peringkat, karena banyak MLM yang saya tahu di luar sana itu juga dia fokusin adalah bagaimana peringkat, bagaimana terus-terusan bicara soal sistem bonusnya ya. Jarang sekali ada training tentang kualitas produknya, jarang sekali training produk, jarang ya kan. Jadi yang ditekankan adalah bonus ya. Pertanyaan keempat adalah apakah komisi dibayarkan berdasarkan penjualan produk bukan pada uang pendaftaran ya. Jadi banyakkan MLM yang money game yang berkedok MLM ya kan, itu banyak banget yang hasil uangnya, bonus mitra usahanya itu dari rekrutan member, jadi dari pendaftaran member. Jadi dia akan terus mencari. Makanya saya agak kesulitan ya kan ketika beberapa orang yang ketika saya tawarkan bisnis saya jalankan MLM murni ya kan, beberapa orang itu mereka sudah anti duluan karena mereka bilang susah cari orang. Padahal kalau Anda join bisnis sama saya ya kan teman-teman, itu tidak perlu hanya mencari orang ya kan. Bisa gak dapat uang tanpa mencari orang? Bisa ya. Dengan apa? Dengan menjual produk kualitas.
Ya, tapi banyak orang sudah ketakutan duluan karena money game di luar sana itu fokusnya pada cari orang dan seterusnya, rekrut uang, ya kan? Itu fokusnya di sana kalau money game, ya, dan tidak fokus ke produk. Yang keempat, nah ini yang menarik. Apakah peserta mitra usaha masih bisa menghasilkan uang jika rekrutmen dihentikan hari ini? Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik dan ini adalah suatu yang checkmate bagi para money game, ya kan? Money game itu biasanya hanya dapat uang, hanya dapat komisi dari perekrutan member baru, ya kan? Jadi kalau rekrut itu dihentikan hari ini, maka biasanya money game tidak dapat uang lagi, ya kan? Dan kalau MLM, ya jelas masih bisa. Tadi saya sudah bilang di poin sebelumnya bahwa di bisnis yang saya jalankan, teman-teman mau join cuma jualan pun dapat bonusnya, dapat komisinya, teman-teman. Jadi tetap dapat uang walaupun rekrutmen dihentikan hari ini. Berikutnya, yang keenam, apakah ada kebijakan pengembalian produk yang rasional? Artinya adalah kita ada menjamin kualitas produk yang dijual, apakah bisa direktur, ya kan? Apakah ada bisa dikembalikan produknya, ya? Kalau tidak bisa, berarti ada kemungkinan ini adalah penipuan bersistem piramida atau money game. Yang ketujuh, apakah produk memiliki nilai pasar yang wajar, ya kan? Nah, jadi banyak juga money game berkedok MLM, dia punya produk, ya kan? Tapi produknya itu nggak masuk akal harganya. Jadi misalnya produk yang serupa, ya kan, produk yang serupa di pasaran itu harganya 200.000, maka produk MLM, money game berkedok MLM itu yang hampir sama kualitasnya, ya kan, itu bisa harganya 5 kali lipat dibandingkan harga yang di pasaran, ya kan. Jadi benar-benar tidak masuk akal. Kemungkinan besar itu adalah penipuan dengan skema piramida yang berkedok MLM, itu kemungkinan, ya kan. Yang terakhir, yang ke-8, apakah ada alasan yang menarik untuk membeli produknya, ya, bukannya untuk bagi para member membeli produknya, bukan, tapi apakah ada alasan yang menarik bagi orang lain untuk membeli produknya. Artinya di sini adalah, kalau saya mau sampaikan, apakah produknya itu lebih terkenal gak dibandingkan perusahaannya? Karena banyak sekali MLM yang money game sebetulnya berkedok MLM yang terkenal adalah perusahaannya, bukan produknya. Sehingga karena bisa begitu? Karena yang dijual adalah selalu sistemnya, bonusnya, mobilnya dan lain-lain, ya kan, bukannya produknya, ya. Kalau Anda mau tahu perusahaan ini MLM murni atau bukan, sehat atau bukan, Anda cek produknya. Anda tahu gak? Anda pernah dengar gak? Kenal gak, ya kan? Cek di Instagram, mungkin di sosial media, di Google, mungkin banyak gak yang cerita soal produknya? Banyak gak testimoni positif produknya? Ya, kalau misalnya banyak, ya berarti kemungkinan ini ada MLM, ya. Ini ada 8 pertanyaan yang dibuat oleh Appli Indonesia, ya, yang merupakan kira-kira kalau perusahaan itu Anda mau cek, Anda jawab pertanyaan ini. Kalau ada jawabannya tidak, satu saja tidak, ya kan, maka hati-hati. Kemungkinan besar adalah bentuk penipuan berskema piramida. Dan sudah banyak banget yang ditangkap, sudah banyak banget yang digerebek, ya kan, di Indonesia. Tapi ada lagi dan ada lagi. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Kenapa Indonesia banyak banget yang namanya money game, ya kan? Orang sudah ketipu, bisa ikut lagi, ketipu lagi, ikut lagi, ketipu lagi. Jawabannya adalah karena money game menjanjikan kaya dengan cepat, ya, kaya tanpa usaha, menjanjikan seperti itu, teman-teman, ya. Kalau money game itu janjinya selalu, ayo join, masih di awal, masih bagus, kesempatan, momentum, ya kan. Nah, pertanyaannya, kalau di awal iya seperti itu, kalau udah sampai jalan 3 tahun, 5 tahun, apakah bisa lagi seperti itu? Tidak, ya. Ayo mumpung masih baru, nah itu biasanya kata-katanya dari yang namanya money game. Kalau MLM murni, MLM beneran, itu tidak pernah menjadikan kaya secara cepat, tapi kita bisa bilang bahwa kalau udah sungguh-sungguh, maka perubahan itu terjadi. Ada perangkahnya, ada prosesnya, ya. Jadi nggak ada ceritanya banyak money game nih seperti ini. Ayo masuk ke perusahaan kami, investasi, ya kan, masuk investasi 1 hari 1%, 5%, 1 bulan 30%, 50%, wah luar biasa. Dan banyak banget yang ketipu. Bahkan kemarin baru-baru ini yang cukup hot, ya kan, ada satu money game yang dia joinnya kalau nggak salah 17 juta kalau nggak salah, ya. Ngomongnya adalah iklan aplikasi, nonton TV apa segala macam, nonton iklan, dan selama 3 bulan 17 juta bisa berubah jadi Lamborghini atau bisa berubah jadi mobil. Wah, itu sudah mulai aneh dengan masuk akal. Tapi karena orang itu maunya cepat kaya, nggak mau proses, ya kan. Nah, itu makanya money game tumbuh subur. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman mau terhindar dari nama money game, sadari bahwa sukses itu butuh proses, teman-teman. Yang sukses itu butuh proses. Jangan sekali-kali Anda cuma pengennya sukses tapi nggak mau usaha. Dan kemarin saya diskusi dengan salah satu orang yang pakar di bidang digital marketing. Ternyata salah satu keywords yang paling dicari di Indonesia, Anda tahu nggak apa?
ternyata adalah kaya tanpa usaha. Wah, ini gila banget teman-teman. Ya, di video sebelumnya saya sudah bahas tentang kaya tanpa modal, tapi banyak orang bukan mau cuma kaya tanpa modal, tapi maunya kaya tanpa usaha. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak baik teman-teman, ya kan, karena tidak ada satupun yang kaya tanpa usaha. Jadi teman-teman hati-hati dengan yang namanya money game, hati-hati dengan yang namanya bisnis skema piramida, ya kan, hati-hati. Dan pertanyaan berikutnya lagi, kalau Anda ketemu adik-adik teman-teman, ya kan, ini adalah dari pengalaman saya, tadi dari April, dari pengalaman saya, satu tanyakan seperti ini, bisa gak penghasilan saya mengalahkan orang yang ada di atas saya secara jaringan? Bisa gak penghasilan saya mengalahkan orang di atas saya secara jaringan? Itu satu. Kedua, bisa gak saya join lebih dari satu nama? Jadi artinya, saya David, saya mau join tempat Anda, saya bisa beli 3 titik, 7 titik, 16 titik, 30 titik. Nah, itu kemungkinan besar juga money game. Yang ketiga pertanyaannya, ada kantornya gak? Kantornya di mana? Ya, kita lihat seperti itu. Yang keempat, ada sistem pelatihannya gak? Ada berjenjang nggak, ya kan, kita lihat. Jadi kalau kita lihat seperti itu teman-teman, ya kan, maka Anda sebenarnya sudah bisa mulai memilih-milih, memilah-milah mana sih yang namanya memang MLM, mana sih yang namanya adalah money game. Karena sebenarnya MLM itu sebenarnya sederhana teman-teman. MLM itu hanyalah pemotongan rantai distribusi. Ya, jadi kalau misalnya biasa, contoh misalnya ini Apple Pencil, ya kan, Apple Pencil ini misalnya harganya 4 juta, saya lupa ya, tapi anggaplah 4 juta. Ya, Apple Pencil ini pasti di Indonesia ada distributor yang megang merek dagang Apple ini, ya kan, distributor merek Apple ini, dan mereka dapat untung yang besar pasti, ya kan. Mereka bisa buka iBox, mereka bisa buka toko-toko Apple, ya kan. Tapi mereka mesti modalnya besar, ya kan, beli jumlah sekian banyak, ada kuotanya, dan juga mungkin mereka untungnya juga besar. Nah, kalau misalnya MLM sebetulnya adalah bahwa produk ini anggaplah ini Apple Pencil ini produk MLM, ya kan, produk ini bisa dipasarkan oleh siapa saja. Dapatnya harga member, harga distributor, harga mitra usaha dapatnya, ya kan, dan dia dapat lagi keuntungan kalau mencapai target tertentu, dan keuntungannya bisa dijalankan dengan timnya. Sebenarnya sama seperti kalau kita bicara kerja di bank. Bedanya adalah kalau kerja di bank itu kerjanya Anda masuk ke kantor, ya kan, dan dapat sekian persen, ada off riding biasanya, ya kan, sekian persen dari omset tim akan dapat ke si manajer, dapat lagi ke direksi dan lain-lain, ada off ridingnya. Di sini tidak, di sini sudah dihitung-hitung, ya kan, dan itu memungkinkan kita kerja dari rumah. Artinya nggak ada kantor, nggak ada jam kerja, ya kan, siapa aja bisa. Makanya sebenarnya MLM itu adalah suatu peluang yang sangat bagus, ya, sangat bagus bagi teman-teman yang punya keterbatasan di modal, ya, keterbatasan di modal uang, ya, khususnya, dan juga punya keterbatasan di nyali, artinya nggak berani ambil resiko terlalu banyak, dan juga punya keterbatasan di pengalaman. Ini adalah suatu bisnis yang sempurna. Tapi hati-hati ketika Anda mau coba-coba ke industri MLM, ya, hati-hati sama yang namanya money game, teman-teman. Ya, apalagi di tengah-tengah seperti ini, banyak banget di tengah-tengah pandemi global sekarang ini, banyak banget orang yang mencari kesempatan. Saat ini banyak banget orang yang mau duit cepat, ya kan, dan mereka mencari kesempatan menipu Anda dengan iming-iming yang terlalu tinggi, lebay, dan tidak masuk akal, ya kan. MLM itu kalau Anda tahu ini adalah masuk akal, teman-teman, bisa dihitungin ke omsetnya gimana, dapatnya gimana, dapatnya ini berapa persen, itu ada hitungannya. Kalau yang money game itu tidak masuk akal, nggak ngerti dapatnya dari mana, pokoknya kata-katanya gini, iya tidak masuk akal, tapi masuk rekening. Hati-hati teman-teman, saya pribadi teman-teman, saya itu orang yang selalu harus pakai data dulu. Jadi saya kalau ada yang bilang tidak masuk akal masuk rekening, saya mempertanyakan banget, kok bisa, ya kan. Nah, saya selalu berpikir bahwa ini harus masuk akal dan masuk rekening tentunya, ya kan. Bagaimana hitungannya, ABC-nya seperti apa, semuanya itu masuk akal, teman-teman. Ya, bahkan kalau Anda bicara bisnis-bisnis yang lain, ya kan, kayak Facebook, untungnya dari mana misal atau lain-lain, itu semua kalau dipelajari lagi itu masuk akal. Dan dari mana dapat duitnya, kenapa dia bisa jadi terkaya dan lain-lain, itu semuanya masuk akal, ya. Jadi kalau ada yang bilang tidak masuk akal masuk rekening, itu juga kemungkinan besar adalah money game. Nah, ya, teman-teman, mungkin itu aja perbedaannya. Ya, kalau Anda bertanya silahkan di komen, dan kalau Anda rasa video ini berguna untuk teman-teman dan mungkin untuk teman-teman lain yang sedang mencari peluang usaha MLM, pastikan nonton video dulu, ya kan, dan pastikan Anda tahu bedanya MLM dan money game, sehingga Anda tidak terjebak, Anda tidak perlu buang uang, dan Anda tidak perlu buang waktu Anda untuk bisa sukses lebih cepat. Karena kalau Anda sudah menemukan MLM yang tepat, ya kan, ketemu mentor yang tepat, dan Anda sungguh-sungguh kerjakan, maka percayalah, hitungan 2-3 tahun paling lambat hidup Anda pasti berubah, ya teman-teman. Dan teman-teman bisa like, subscribe, dan komen, dan Anda bisa mau tanya apa di komen silahkan, dan saya bisa buat lagi video-video tentang
apa yang ada di kepala saya, apa pengalaman saya tentang industri jaringan ya kan. Semoga apa yang saya share ini bisa bantu teman-teman semua sehingga kita semua bisa selalu sehat, sejahtera dan tidak tertipu sama money game. Oke semuanya, thank you.